hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Ya, kita akan mulai langsung bagaimana cara bagi warga negara Indonesia menjadi seorang Fulbrighter. Ya, berikutnya. Beasiswa Fulbright di Indonesia, sebagaimana tadi sudah kita saksikan bersama, itu sudah ditawarkan sejak tahun 1952, di mana 21 saat ini ada kurang lebih 3.000 alumni dari Indonesia dan 80% adalah yang menempuh jenjang S2 dan juga S3 di Amerika Serikat, sementara sisanya adalah berbagai program nirgelar. Berikut ini adalah beberapa Fulbrighter atau penerima beasiswa Fulbright dari Indonesia. Yang pertama, ada Bapak Hasan Syadili, yang merupakan seorang Fulbrighter pada tahun 1952. Beliau menempuh studi S2 di bidang sosiologi di Cornell University. Di saat itulah beliau bertemu dengan Bapak John Eccles, kemudian mereka berkolaborasi membuat kamus yang karyanya kita masih nikmati hingga saat ini. Berikutnya ada Bapak Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Lalu berikutnya ada Kiai Haji Agus Salim yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka dan merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Lalu ada juga yang penerima beasiswa Fulbright yang lebih baru, yaitu ada Profesor Dwi Korita Karnawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala BMKG. Lalu juga ada yang berikutnya Profesor Nasaruddin Umar yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, dan juga ada yang berikutnya Iwan Syahril yang merupakan Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Kemendikbud. Lalu, selain mereka, juga ada Profesor Alimatul Kiptiah yang merupakan anggota Komnas Perempuan, serta ada juga penulis dan pengarang, serta akademisi Intan Paramadita. Selain mereka juga ada beberapa staf khusus Presiden Republik Indonesia, seperti contohnya Ayu Kartika Dewi dan Dini Shanti Purwono. Nah, para Fulbrighter itu adalah tokoh-tokoh yang ternama di bidang masing-masing, seperti di bidang sastra, seni, hubungan internasional, serta yang berkarya di bidang penelitian sains. Selain ini, yang berikutnya, kami ingin menyampaikan beberapa Fulbrighter Indonesia dan bagaimana mereka memaknai program Fulbright. Berikutnya, ini adalah salah satu testimoni dari dosen asal Surabaya, yaitu Dr. Mateus Yumarnamto, di mana beliau mengatakan bahwa the exchange program under Fulbright is the best experience I have ever had as I studied at IUB. I was not only exposed with academic excellence, with excellent academic community, but also experienced diverse cultures and international atmosphere. I learned how to become a member of international academia and at the same time introduced my own cultural background as Javanese and Indonesian. Yang berikutnya, ada juga testimonial dari Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yaitu
Profesor Melanie Budianta yang mengatakan bahwa Fulbright changed my life. I gained a solid foundation with which to develop my knowledge of literature and culture through the study of America in the 1980s and Anglo-American literature in the 1990s. Thanks to Fulbright Scholarship, I learned about America not only from books and movies, but directly through interaction with Americans in their country. Berikutnya, mengapakah rekan-rekan sekalian harus mempertimbangkan untuk melamar beasiswa Fulbright? Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, beasiswa Fulbright menawarkan global network dengan sesama Fulbrighter, karena beasiswa Fulbright ini ditawarkan di lebih dari 160 negara di dunia. Harapannya, setelah teman-teman semuanya lulus menjadi alumni, teman-teman tetap bisa berjejaring dan kedepannya bisa menjalin kerjasama antar negara. Yang berikutnya adalah bantuan proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir di acara ini, Anda tentunya berminat untuk studi S3 ya di Amerika Serikat. Jadi silakan Anda cari tahu terlebih dahulu kira-kira kampus manakah yang sesuai dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang ingin Anda ambil, lalu siapakah yang kira-kira bisa menjadi calon advisor Anda. Lalu nama-nama tersebut silakan Anda bawa kepada kami di Aminef melalui penulisan di dalam formulir aplikasi, lalu nanti akan ada proses diskusi, yaitu apakah kampus dan juga research advisor yang Anda inginkan memang benar-benar menyesuaikan sesuai dengan bidang studi dan spesialisasi yang ingin Anda ambil. Jadi ini adalah bantuan proses pendaftaran ke universitasnya ya. Yang berikutnya adalah bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat, serta adanya kesempatan pre-academic training sebelum mengikuti program untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggris, lalu juga ada kesempatan untuk post-academic dan internship yang Anda bisa lakukan setelah program studi Anda berakhir. Lalu berikutnya, yaitu bagi para penerima beasiswa Fulbright, kami akan memberikan asistensi dalam pelamaran visa J, yaitu visa yang akan dilamarkan bagi penerima beasiswa serta anggota keluarga yang dibawa, yaitu suami atau istri dan anak yang berusia 21 tahun apabila penerima beasiswanya ingin membawa serta keluarganya. Lalu, yang tidak kalah penting adalah tidak ada batasan usia untuk melamar beasiswa Fulbright. Oke, silakan lanjutkan kepada tim. Sekarang kita masuk kepada mengapa harus studi ke Amerika Serikat. Berikut ini kurang lebih 5 poin yang tentunya sudah merupakan pengetahuan umum ya, bahwa di Amerika Serikat itu banyak sekali pilihan kampusnya yang bisa dipilih, lalu disiplin ilmu yang ditawarkan dan topik penelitiannya beraneka ragam, masyarakat dan budayanya multikultural, butuh pendidikan terjamin, suasana kampus yang nyaman, serta fasilitas belajar yang lengkap dan canggih, dan tenaga pengajarnya pun bertaraf internasional. Kita masuk kepada kesempatan Fulbright untuk Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tentang Fulbright Doctoral Degree Scholarship. Ya, next. Siapakah yang sekiranya bisa melamar program ini? Berikut ini adalah informasinya, yaitu mereka yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, dan juga berkomitmen pada bidang studi yang dipilih, serta berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial. Lalu yang berikutnya, Anda juga diharapkan untuk sanggup menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat serta bersedia kembali ke Indonesia setelah studi. Berkaitan dengan batas usia, memang tidak ada batas usia untuk melamar Fulbright, namun yang bersangkutan diharapkan masih memiliki usia untuk mengabdi di bidangnya selama 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Lalu, bisa kita kembali ke sebelumnya.
Oke, rekan-rekan, ya, aplikan harus merupakan seseorang yang sudah memiliki gelar S2, baik dari dalam maupun luar negeri, di mana yang bersangkutan memiliki IPK minimum 3,0 pada skala 4, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan kepemilikan tes TOEFL ITP 575 atau skor lainnya yang setara. Berikutnya, silakan. Bidang studi apakah yang bisa dilamar untuk beasiswa Fulbright? Berikut ini informasinya. Nah, beasiswa Fulbright itu terbuka untuk semua bidang studi yang kecuali bidang studi yang bersifat klinis. Kami telah menerima informasi dari Zoom registration yang Anda lakukan bahwa banyak sekali bidang studi yang rekan-rekan ingin jalankan atau ingin tempuh di Amerika Serikat. Ada yang menulis food science, ada yang menulis economics, community or communication or English language, financial management, microbiology, immunology, accounting information systems. Jadi ini adalah bidang-bidang studi yang semuanya bisa diterima bagi Anda yang ingin melamar Fulbright. Jadi jangan khawatir situnya. Nah, berikutnya bagaimanakah cara mengajukan lamaran? Kan? Nah, untuk Anda, berikut ini adalah persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi, yaitu formulir aplikasi termasuk 2 esai, yaitu study objective dan personal statement, lalu fotokopi hasil tes TOEFL atau skor lainnya yang masih berlaku, 2 surat rekomendasi, fotokopi legalisir akademik transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris, lalu yang berikutnya juga ada fotokopi KTP dan juga CV. Ini adalah dokumen-dokumen yang perlu Anda cantumkan. Berikut ini adalah timeline apabila Anda melamar beasiswa Fulbright Doctoral Degree Scholarship. Yang pertama, aplikasi kami terima hingga tanggal 15 Februari 2021. Maka yang terjadi berikutnya adalah seleksi administrasi untuk mengecek kelengkapan berkas, di mana mereka yang dinyatakan lolos pada tahap tersebut, kami akan undang untuk wawancara. Wawancaranya akan berlangsung di sekitar bulan April, di mana untuk hasilnya akan diumumkan di bulan Mei. Untuk tahapan ini, masing-masing pelamar akan kami hubungi secara pribadi melalui email dan juga nomor telepon yang mereka berikan. Jadi kami tidak mengekspos nama-namanya secara publik, baik di website ataupun di laman media sosial Aminef ya. Nah, bagi Anda yang sudah lolos setelah menjalani tahap wawancara, maka Anda dinyatakan sebagai kandidat penerima beasiswa Fulbright. Sebagai seorang kandidat, proses berikutnya yang Anda lakukan adalah mengikuti tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT. Skor-skor ini adalah skor yang nantinya akan dibawa ke bagian tahapan berikutnya, yaitu University Application. Nah, jadi silakan Anda persiapkan diri dari sekarang supaya Anda lebih familiar dengan jenis-jenis tes yang nantinya Anda akan dibiayai oleh Fulbright tersebut. Pada tahap pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, Anda tidak hanya didaftarkan ke 1 atau 2 kampus saja, namun 4 sampai dengan 6 kampus yang berbeda. Oleh karena itu, tugas Anda sebagai seorang aplikan adalah mencari tahu kira-kira kampus mana di Amerika Serikat, serta research advisor yang mana yang sesuai bidang dan spesialisasinya dengan bidang studi yang ingin Anda tempuh. Nah, berikutnya kita akan sama-sama menunggu hasil dari proses pelamaran ke universitas, di mana prosesnya ini akan memakan waktu sekitar 6 bulan, yaitu di bulan Januari hingga bulan Juni. Begitu Anda sudah mendapatkan informasi penerimaan dari salah satu atau beberapa kampus yang dilamarkan untuk Anda, barulah kami akan mengundang Anda untuk orientasi prakeberangkatan, di mana kegiatan ini akan
berlangsung virtual atau secara tatap muka secara langsung, tentunya kita perlu melihat perkembangan yang terjadi saat ini di mana pandemi global sedang terjadi ya. Nah, pada acara orientation, nanti Anda akan dari seluruh Indonesia dan juga beberapa penerima beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat. Barulah setelah itu kami akan mengurus keberangkatan Anda, membantu Anda untuk wawancara visa, sehingga Anda bisa berangkat sesuai dengan kalender akademik kampus masing-masing, yaitu biasanya di sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September. Berikutnya, komponen apa sajakah yang ditanggung oleh beasiswanya? Berikut ini informasinya apabila Anda masih berada di Indonesia, yaitu tentunya ketika Anda studi 3 tahun ya yang dibiayai, dan selama mengikuti proses di Indonesia, tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku itu akan ditanggung sejak dari awal, yaitu sejak dari Anda apabila terundang untuk wawancara dan perlu menghadiri wawancara tersebut secara tatap muka. Yang berikutnya, ketika Anda sudah berangkat ke Amerika Serikat, maka berikut ini adalah biaya yang ditanggung, yaitu biaya kuliah, uang saku bulanan, serta uang buku. Kami juga akan menyediakan tiket pesawat pulang pergi 1 kali, dan juga asuransi kesehatan. Di manakah Anda bisa menemukan informasi serta formulir aplikasi beasiswa Fulbright PhD? Berikut ini informasinya. Anda bisa masuk ke website kami, yaitu di www.aminef.or.id. Berikut ini adalah screenshot dari halaman utama laman Aminef, di mana kalau Anda klik lagi, maka Anda bisa menemukan informasi. Ini adalah tampilan laman Fulbright Doctoral Degree-nya. Ya, berikutnya. Anda juga sangat kami sarankan untuk mengunjungi laman Frequently Asked Question, karena laman ini berisi beberapa pertanyaan yang sekiranya sering ditanyakan oleh para pelamar. Seperti contohnya, bagaimanakah prosedur untuk membawa keluarga? Berapakah tanggungan biaya atau tuition fee, serta living email ke alamat email berikut ini, di mana infonya juga ada di laman Aminef. Next. Berikut ini informasi singkat tentang American Indonesian Exchange Foundation. Next.
Kantor kami berlokasi di Aminef, yaitu maksud saya berlokasi di Jakarta, di mana kami berlokasi di Intiland Tower. Next. Aminef berdiri sejak tahun 1992 dan kami merupakan yayasan nirlaba, pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa pemerintah Amerika Serikat lainnya, di mana Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya berkebangsaan Indonesia dan Amerika Serikat, dan kami mengelola program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Aminef untuk mendukung visi dan misi meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia, maka kami mengelola program beasiswa yang sifatnya pertukaran, di mana penerima ke Amerika Serikat. Dan apabila ada orang Amerika yang ingin datang ke Indonesia, Aminef juga membantu mengurus mereka. Jadi kami tidak menawarkan beasiswa untuk kuliah atau menjalankan program di dalam negeri Indonesia ya. Berikut ini adalah skema beasiswa untuk warga Indonesia yang dikelola oleh Aminef. Ada kurang lebih 9 program yang berbeda, di mana informasinya bisa Anda dapatkan di laman Aminef di www.aminef.or.id. Next. Berikut ini adalah beberapa nama American Fulbrighter yang pernah ke Indonesia. Ada Profesor Bill Liddle dan juga Profesor Janet Steele. Berikutnya juga ada Bapak James Castle dan juga Profesor Nancy Peluso. Next. Para Americans ini adalah orang yang sangat aktif di bidang keilmuan masing-masing dan juga keahlian mereka tentang Indonesia. Mereka kerap berbagi ekspertisnya dalam berbagai event, baik di Indonesia, Amerika, maupun di negara lainnya. Next. Ya, berikut ini adalah beberapa contoh event di mana para penerima beasiswa Fulbright Amerika berkontribusi. Next. Kabar gembira bagi kita semua bahwa beasiswa Fulbright sedunia itu merayakan ulang tahun yang ke-75 pada tahun 2021 ini. Jadi, mulai 1 Januari 2021 ada website khusus yang dibuat untuk merayakan ulang tahun ini dan akan banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan dengan tema Impact 75 Years of Global and Innovation. Tadi informasinya Anda bisa dapatkan ya. Ini adalah tampilan dari laman fulbright75.org. Jadi silakan Anda kunjungi ke sana. Oke, next. Itu saja penjelasan dari kami mengenai beasiswa Fulbright untuk Indonesia dan khususnya kepada Anda yang ingin melamar program Fulbright PhD.